Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Hiko Wasa mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk berproses bersama dalam kegiatan Bulan Bahasa. Pada kesempatan kali ini saya diperkenankan untuk mencoba berbicara tentang salah satu buku yang luar biasa karya guru penulis Tuban yang tergabung di dalam Ikatan Guru Penulis Tuban. Kita bisa lihat pada buku ini ada judul Legenda dari Negeri Atas Angin. Ya, dari judulnya memang kurang begitu menggambarkan tentang Tuban, tetapi justru ini sangat Tuban sekali. Kenapa bisa demikian? Karena ada cerita-cerita yang belum pernah kita dengar sebelumnya, sehingga hal-hal yang belum pernah kita dapatkan itu bisa kita dapatkan di dalam buku ini. Jadi cerita dari Negeri Atas Angin ini adalah sebuah cerita yang sangat Tuban sekali. Bisa kita lihat dari covernya ada kuda khas Tuban yang berada di alun-alun. Kemudian di sini juga ada gambar dari Pondok Langitan. Ini untuk cover depan. Kemudian kita beralih di cover belakang. Di sini ada salah satu kutipan atau penggalan dari kata pengantar ya, atau dari pengantar salah satu tokoh dalam literasi. Kemudian kita berlanjut. Buku ini ditulis oleh 13 penulis guru di Tuban dengan 19 judul cerita rakyat. Di antaranya kita akan melihat bersama. Yang pertama ada judul Asal-usul Desa Bate Bangilan. Yang kedua, Asal-usul Desa Demit Jatirogo. Yang ketiga, Dukuh Klaseman Trutup Pelumpang, Mitos Pejabat. Kemudian Legenda Desa Sumurjala Kecamatan Pelumpang. Selanjutnya ada Putri Nglirip Ngasih Tak Sampai. Kemudian ada Lanjar Maibit, Sihir Pesona Kecantikan Bidadari Dukuh Trowulan, Batu Itu Kini Telah Terkubur Bumi, Riwayat Gal Ombo atau Gedong Ombo, Damdung, Kebo Kemali, Sulalah Guang Rong, Kidung Ngerah Babat Alas Rayung, Kisah Brawijaya 5, Pangeran Gedong Syekh Siti Jenar, Syekh Maulana Al-Maghribi, Sosok Mahapati Udara pada masa akhir Majapahit, Asal-usul Desa Sekardadi, dan yang terakhir adalah 5 jam menyusuri Gua Ngerong. Ke-13 cerita ini ditulis oleh ke-19 cerita ini ditulis oleh 13 penulis. Di antaranya ada Bapak Joyo Juwoto, kemudian Ibu Sriyatni, ada Cak Sariban, ada Ibu Oktian Ika Ardiani, kemudian Bapak Setio Pamuji, Bapak Muji Hadi, Ibu Marianitri, Ibu Nur Solihah, Ibu Indah Hindar, Ibu Budi Wasasih, Ibu Nur Hidayah, Bapak Agung Priyo Pidekso, kemudian Bapak Mardianto. Itu adalah ke-13 penulis dari buku yang luar biasa ini. Setelah kita masuk di para penulisnya, kita akan mencoba di awal ya
Di awal di situ ada pengantar kurator, tentu saja dari Cak Sariban. Di sini Cak Sariban mengatakan bahwa lahirnya buku ini adalah satu loncatan pikir yang luar biasa. Jadi Cak Sariban memandang bahwa ada kesadaran kebudayaan dari para penulis melalui tanah kelahiran, dan akhirnya lahirlah buku ini. Cak Sariban dengan sangat detail menjelaskan, mengomentari bagaimana masing-masing cerita itu tertulis. Selanjutnya ada sebuah pengantar dari Ibu Ida Sukowati, Kaprodi Pascasarjana Unisda Bahasa Indonesia dan pengurus Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Jawa Timur. Di sini Ibu Ida mengatakan atau membuat sebuah judul dengan Laut, Budaya, Perenungan, Legenda, Mitos Kosmis, Antropologi Sastra. Nah, melihat dari judulnya saja sudah sangat menyenangkan ya. Laut. Kita bisa melihat bagaimana buku ini seperti lautan. Kita bisa melihat banyaknya hal-hal yang bisa kita selami melalui buku ini. Di antaranya ada sebuah budaya yang nanti akan melahirkan perenungan atau mungkin legenda, juga ada mitos-mitos dan antropologi sastra. Artinya di dalam buku ini tidak hanya berkaitan dengan cerita rakyat yang berkembang dari mulut ke mulut ya, tidak hanya sebuah cerita atau sastra lisan yang berkembang, tetapi ini akan melahirkan diskusi-diskusi baru seperti mitos, kemudian antropologi sastra, bahkan sejarah sekalipun. Ini akan melahirkan sebuah ruang diskusi yang lebih menyenangkan dan menarik untuk kita ikuti dan kita lakukan ya. Setelah ada pengantar dari Ibu Ida Sukowati, kemudian ada pengantar dari Bapak Witono selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Di sini saya melihat ada kebahagiaan melalui tulisan Bapak Witono. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kutipan dari Eyang Pram ini memang sangat legendaris dan memang sangat tepat untuk disematkan di dalam buku ini, bahwa sastra lisan memang berkembang melalui lisan, melalui ucapan, tetapi ia akan lebih abadi ketika dituangkan di dalam bentuk tulisan atau buku cetak seperti ini. Jadi ini sangat menggambarkan keabadian sebuah karya melalui tulisan. Itu yang dituliskan oleh Bapak Witono. Kita masuk di cerita-cerita. Di sini tentu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada asal usul ya, ada Desa Bate, kemudian Desa Demit Jatirogo. Selama ini memang banyak yang berkaitan dengan cerita asal usul, tetapi banyak pula yang berkaitan dengan cerita-cerita yang sudah sering kita dengar, tapi kita bisa melihat ada hal lain yang bisa kita dapatkan, seperti halnya Lanjar Maibit, kemudian Putri Nglirip. Ini adalah dua cerita yang sering kita dengar, tapi beberapa penulis atau penulis di sini menjelaskan bahwa bagaimana rasa sakitnya seorang perempuan ketika dihadapkan di dalam nasib seperti halnya Putri Nglirip yang dia perempuan tetapi dia kalah dengan nasib, dan akhirnya mau tidak mau kasta mengalahkan cinta dia dengan kekasihnya yaitu Joko Lelono. Kemudian ada Lanjar Maibit, bagaimana kecantikan perempuan itu bisa memberikan musibah ya dari para lelaki, yang akhirnya ada kisah-kisah yang unik dan menarik yang bisa kita gali lagi dari sosok Lanjar Maibit.
perempuan memang sebegitu magisnya di dalam kehidupan. Kemudian ada sihir kecantikan bidadari Duku Trowulan. Di sini diceritakan bagaimana asal mula perempuan-perempuan Trowulan itu begitu cantik, mempesona dan mengesankan setiap orang yang melihatnya. Ada asal usulnya yang tentunya harus kita baca dulu di sini. Silakan nanti pemirsa, teman-teman untuk membaca, menggumuli dan memeserai buku ini. Kemudian ada batu itu kini telah terkubur. Di dalam cerita ini membahas tentang temuan artefak, atau di situ ada candi di Bulu Jowo, satu-satunya candi di Tuban yang terlihat dan bisa kita banggakan bahwa Tuban memiliki candi. Ini juga sangat menarik bagaimana penulis memberikan hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya tentang temuan-temuan candi seperti ini. Selain itu ada riwayat Gal Ombo atau Gedong Ombo. Ini salah satu cerita yang jarang kita dengarkan, yang jarang kita temui ya. Artinya di sini penulis benar-benar menggali dan tidak hanya mencari lewat Google. Jadi penulis di sini benar-benar menggali, wawancara lewat juru kunci atau yang berkaitan, yang memahami cerita rakyat tersebut. Karena memang sudah benar-benar ada narasumbernya di sini. Jadi kita bisa melihat adanya keseriusan dari penulis dalam menuangkan cerita ini. Kemudian ada Damdung, ada Kebu Kemali, ada Sulalah Gua Ngerong. Yang menarik juga ada kisah Brawijaya V, yang di situ ada kaitannya dengan riwayat Gedong Ombo atau Galombo. Kemudian ada sosok Mahapatih Udara pada masa akhir Majapahit. Ini juga menarik karena di sini kita bisa melihat tidak hanya sebuah cerita yang muncul dari buku ini, tetapi juga adanya fakta sejarah. Jadi di dalam masing-masing cerita ini tidak hanya memuat tentang cerita rakyat yang berkembang dari masyarakat, tapi juga kita bisa melihat pemaparan dari penulis tentang temuan-temuan sejarahnya, artefak-artefaknya atau mungkin prasasti-prasastinya. Jadi ini yang kemudian melahirkan diskusi baru bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Buku ini sangat seksi, luar biasa, menyenangkan, dan terima kasih sudah menulis buku yang luar biasa ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.